Awas kalau ada yang bandingkan sumber resapan dengan program bendungan Jokowi. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Di Kabupaten Sumbawa khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen 2 kali atau 3 kali. Dua bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Ditambah selesainya sodetan dari Ciliwung ke BKT itu akan mengurangi wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 468 hektar menjadi 211 hektar. Dari Pemda DKI. Yang tidak meresap. Presiden Jokowi baru saja meresmikan 2 bendungan Ciawi dan Sukamahi yang sekaligus menjadi bendungan kering pertama di Indonesia. Menurut informasi dari website resmi PUPR, bendungan Ciawi Sukamahi nantinya diharapkan bisa mereduksi banjir pada area beresiko terdampak 464 hektar menjadi 318 hektar. Kata Presiden Jokowi, kurang lebih nanti ada 12 kelurahan yang berkurang resiko banjirnya karena bendungan Ciawi dan Sukamahi. Dampak positif hadirnya bendungan baru ini akan semakin terasa ketika proses normalisasi sungai yang sekarang mulai dikebut untuk kawasan Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lainnya yang akan semakin mengurangi potensi banjir di daerah yang selama ini menjadi langganan banjir, tapi terkesan hanya dicueki selama Anies menjadi gubernur Jakarta. Anehnya, nama yang terakhir disebut itu praktis nggak bikin apa-apa, tapi dianggap punya banyak prestasi selama memimpin Jakarta, khususnya soal penanganan banjir. Padahal dia hanya mewarisi hasil kerja dari 3 gubernur sebelumnya yang akan lebih optimal dalam mengatasi banjir seandainya mau diteruskan oleh gubernur seiman hasil pilihan 58% dari warga Jakarta itu. Namun faktanya semuanya dibiarkan natural begitu saja alias gak diapa-apain. Mungkin dianggapnya bahwa Jakarta memang naturalnya kalau musim hujan ya kudu banjir di mana-mana. Kalau perlu musim kemarau pun sesekali banjir gak apa-apalah. Biar ada alasan untuk keluar balai kota lalu bikin pencitraan. Hahaha. Nah, gebleknya lagi, ada upaya untuk membandingkan program penanganan banjir dengan sumber resapan yang mungkin sekarang sedang dihitung oleh PJ Gubernur Heru. Baik soal jumlah sumur, ada berapa sih persisnya? Juga terutama soal efektivitas hadirnya sumber resapan itu bagi upaya penanggulangan banjir Jakarta. Maklum, selama ini pemberitaan kan lebih banyak muncul laporan kalau sumber resapan lebih efektif menyerap anggaran, gagal meresapkan genangan air ke tanah biar enggak melanggar hukum Tuhan, dan pernah dengan sukses menjebloskan mobil sampai rodanya tersangkut di sumur resapan. Semoga nanti tidak ada haters Jokowi, pemuja Anies, atau para kadronista yang nekat membandingkan sumber resapan dengan program bendungan yang kini sedang dikebut Jokowi di berbagai lokasi. Tak hanya yang berada di kawasan atas Jakarta. Namun kalau sampai ada yang nekat membandingkan atau malah mengakui program bendungan khususnya Ciawi dan Sukamahi sebagai hasil kerja Anies, lalu Jokowi dianggap hanya gunting pita, ya kita ketawain aja. Rugi amat kalau sampai emosi sama kelompok sono kan? Akhirnya, mari terus dukung apapun program Presiden Jokowi bersama PJ Heru yang berkaitan dengan penanganan banjir Jakarta, biar semakin terlihat kalau gubernur seiman memang tidak bisa kerja dan gak pantas dicalonkan sebagai capres sampai kapanpun. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Setelah disentil Jokowi, PJ Heru gerak cepat selesaikan 9 polder untuk gempur banjir Jakarta. PJ Heru dan Menteri PUPR pakai taktik 9 padua.
banjir bisa dikendalikan? Salah satu proyek andalan Pemprov DKI Jakarta yaitu proyek super prioritas proyek 942. Dan kali ini kita sudah ada di Polder Kamal, yang informasi yang gue dapatkan bahwa Polder Kamal ini salah satu polder terbesar yang ada di Indonesia, teman-teman. Dan memang ini polder sangat besar sekali. Berbeda seperti polder-polder sebelumnya yang gue datangin, teman-teman, seperti Arta Gading ataupun polder Kampung Ambon, dan khusus di Polder Kamal ini memang 3 kali lipatnya, teman-teman. Besar sekali karena di sisi utara sana adalah laut lepas, teman-teman. Ya kuncinya karena secara kapasitas, kalau sudah dihitung secara teknis, ini udah sangat mumpuni. Hanya hitungan jam udah kering. Tiap banjir itu udah kering, padahal malah hitungan menit. Bahwa ini adalah program yang bagus untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Paling tidak kami berharap kepada masyarakat, ayo kita dukung bareng-bareng program ini. Jangan sampai program ini gagal di tengah jalan. Ayo kita sama-sama jaga sungai kita dengan kita tidak membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan banjir lagi di Jakarta. Mari kita sama-sama jaga kebersihan sungai seluruh yang ada di wilayah Jakarta. Upaya penanggulangan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya berhasil. Untuk itu, Dinas Sumber Daya Air SDA DKI Jakarta kembali menggencarkan pembangunan 9 polder di Jakarta. Polder adalah suatu sistem untuk menampung air yang datang dari hulu dan akan membagi air ke beberapa sungai atau kali, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya banjir pada suatu wilayah. Dinas SDA DKI Jakarta akan membangun polder di wilayah Muara Angke, Telugong, Mangga 2, Kelapa Gading, Pulau Mas, Marunda JGZ, Green Garden, Kamal, dan Cegar atau Pompa Tipala Pompa Adiaksa. Pembangunan ini sebagai upaya pencegahan banjir. Kepala Seksi Pengendalian Banjir Dinas SDA DKI, Erikson Indra mengatakan, pembangunan polder akan dilakukan secara bervariasi, misal pembangunan pompa baru, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan storage, saringan sampah, pembangunan pintu air, parapet, dan perkuatan tanggul. Luasan polder juga bervariasi pada setiap lokasi, berkisar antara 100 sampai 700 hektar. Polder akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi existing, dan karakteristik lokasi dibangunnya polder. Ia menambahkan pembangunan polder di 9 lokasi menggunakan skema multi-years dengan anggaran sebesar 640 miliar rupiah. Inilah bukti kerja nyata keseriusan PJ Heru dan Pemprov DKI dalam menangani banjir di Jakarta. PJ Heru ini adalah contoh nyata bagaimana pemimpin yang harusnya bekerja. Jangan mau diberi angin surga yang sebenarnya angin busuk yang disemproti parfum. Di sisi lain, pembangunan polder ini merupakan bagian dari proyek 942. Sebagai informasi, proyek 942 merupakan salah satu kegiatan super prioritas Dinas SDA DKI melalui pembangunan 9 polder, 4 waduk, dan peningkatan kapasitas 2 kali atau sungai. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal mengatakan kondisi alam ibu kota yang berada di daerah cekungan serta dialiri 13 sungai membuat Pemprov DKI Jakarta harus terus aktif beradaptasi dan melakukan mitigasi dalam menghadapi ancaman banjir. Salah satu wujud keseriusan Pemprov DKI dalam menangani banjir adalah dengan 942 proyek tersebut. Proyek pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang dinamai 942 proyek ini merupakan proyek padat karya. Hal ini lantaran pengerjaannya turut menggabungkan konsep pengendalian banjir, konservasi air, perbaikan ekologi, dan estetika kota. Proyek ini adalah pembangunan baru sekaligus peningkatan kapasitas infrastruktur yang sudah ada. Pembangunan polder dilakukan untuk menangani banjir di daerah yang tidak dapat mengalirkan air secara gravitasi. Pembangunan waduk atau embung dilakukan untuk mereduksi debit puncak air pada sistem aliran kali. Sementara, revitalisasi kali dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus menata bantaran kali. Pembangunan polder-polder lainnya pun diharapkan bisa menangani banjir di wilayah masing-masing. Sementara itu,
pembangunan waduk Brijif dan Lebak Bulus untuk mengatasi banjir di bantaran Kali Krukut seperti daerah Ciganjur, Cilandak, Kemang, dan Petogokan. Sedangkan waduk Pondok Rangon dan Embung Wirajasa diharapkan bisa mengatasi banjir di sekitar aliran Kali Suntar. Sedangkan 2 segmen kali yang direvitalisasi, Sungai Kali Besar dan sodetan Kanal Museum Bahari untuk peningkatan kapasitas Kali Krukut Bawah, penataan Kota Tua, dan operasional pompa pasar ikan. Adapun revitalisasi di segmen Kali Ciliwung Hilir kawasan Pasar Baru ditujukan untuk penataan kapasitas dan penataan Sungai Ciliwung Pasar Baru. Selain sebagai pengendali banjir di ibu kota, kawasan di sekitar 4 waduk yang kini tengah dibangun bisa dimanfaatkan sebagai ruang ketiga atau ruang publik bagi masyarakat. Dan bisa jadi, atas hasil kerja baik PJ Heru dan jajarannya, saya kira dalam waktu 2 tahun ke depan ini Jakarta bisa kembali menjadi Jakarta yang milik rakyat Indonesia, bukan orang Yaman. Bagaimana menurut Anda?